semuanya. Ayo kita perkenalan dulu yuk sebelum kita mau selanjutnya membahas nih. Nah, perkenalkan namaku Yori, ini Nomi, dan ini Ganina. Sekarang kita akan membahas 3 suku dari banyaknya suku di Indonesia. Jadi suku yang akan kita bahas adalah Gorontalo, Ambon. dan suku Sasak. Jadi suku pertama yang akan kita bahas adalah suku Gorontalo. Nah, di suku Gorontalo itu ada 4 dialek bahasa. Yang pertama itu dialek Sumawa di Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bone Bolango. Yang kedua itu ada dialek Atingola di Kecamatan Atingola, Kabupaten Gorontalo Utara. Yang ketiga ada dialek Kota di Kabupaten Kota Gorontalo. Yang keempat itu dialek Bolonga di Kabupaten Bolang, Mondowo, Sulawesi Utara. Contoh-contoh dari bahasa Gorontalo ada tolong, yaitu turunyi, maaf, mohile. Oke guys, kita akan lanjutin nih. Kita akan membahas rumah adatnya Gorontalo. Nih, kita kasih nih gambaran rumah adatnya Gorontalo. Sebelum kita kenalin dulu nih, apa sih rumah adatnya Gorontalo? Tada! Ini ntar editornya muncul sendiri ya. Syah! Oke, itu tuh namanya ya rumah adat Batok Poide, rumah kediaman raja-raja dahulu loh. Nah, setelah kita udah bahas rumah adatnya Gorontalo, kita akan bahas nih tariannya tradisional Gorontalo nih. Bentar ya, kita sulap lagi. 1, 2, 3. Oke, habis itu nih gue kasih tahu ya, itu tariannya namanya dana-dana. Yang dipergunakan dalam acara-acara tertentu seperti acara penyambutan tamu, pernikahan, dan acara keagamaan lainnya. Nah, kita akan membahas nih lagu daerahnya Gorontalo yang namanya Dabu-Dabu. Nah, kalian mau tahu gak sih lagunya gimana? Nih, gue kasih tunjuk ya. Dabu lo tamate Todo hulo inulo Owati no komarita Ora tawa olamita Irio olimu wang obawani. Nah, lagu Dabu-Dabu itu menceritakan tentang keindahan suatu pulau di Gorontalo, tahu? Jadi sekian, bye bye. sekarang kita akan menjelaskan upacara adat Gorontalo. Kita memilih Molalunga dan Tumbi Lotohe. Molalunga merupakan upacara adat masyarakat Gorontalo yang berhubungan dengan acara pemakaman. Sedangkan Tumbi Lotohe merupakan perayaan umat Islam karena memang mayoritas Gorontalo merupakan umat Islam. Hai guys, oke kita kembali lagi nama aku. Ciu. Nah, sesuai yang tadi aku ngomongin ya, aku nih mau bahas pakaian adatnya Gorontalo. Nah, pakaian adat ini tuh khususnya buat upacara pernikahan doang. Yaitu kalau yang buat cowok, muketa. Nih, hasilnya kayak gini. Muketanya cowok dan beliunya itu buat versi ceweknya lah. Nah, itu adalah pakaian adatnya. Nah, sekarang kita akan membahas nih makanannya khasnya. Makanan lah. Ya udahlah ya, makanannya. Kalian kalau mau tahu, jadi kalian ini pernah makan gak sih? Apa kalian ini belum pernah? Kalau belum pernah, ayo kita simak. Jadi, ini adalah binte bluhuta, yaitu artinya binte itu jagung, sedangkan biluhuta itu disiram. Jadi artinya itu secara bahasa jagung yang disiram, yang terdiri atas jagung dan ikan. Nah, ada nih yang segar-segarnya, yaitu es Bernebon. Wih, itu adalah es kacang merah yang dipadui dengan gula merah dan coklat. Dan rasanya manis, unik, dan menyegarkan lah. Itu kalau kalian mau nyoba, monggo lah. Selanjutnya kita ke membahas suku Ambon. Suku Ambon adalah suku campuran Austronesia Papua.
Suku Ambon adalah suku terbesar di Maluku dan banyak mendiami di wilayah Ambon, Saparua, Seram, Nusa Laut, dan Haruku. Biasanya mereka memiliki kulit gelap, rambut ikal, dan profil tubuh mereka lebih atletis dibandingkan dengan suku lainnya. Bahasa utama yang dituturkan oleh suku Ambon adalah bahasa Ambon atau bahasa Melayu. Ambon merupakan dialek bahasa Melayu yang dipertuturkan di wilayah posisi Maluku yang mencakup kota Ambon, pulau-pulau Lease yaitu Saparua, Haruku, Nusa Laut, dan lainnya. Contoh kosakatanya ialah beta yaitu saya, use atau use yaitu Anda, kamong atau kamu orang yaitu kalian. Lalu salah satu tarian adat yang paling terkenal dari suku Ambon adalah Cakalele. Salah satu contoh baju dari Ambon adalah baju cele yang bermotif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Baju cele biasanya dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda dan harus seimbang serta serasi. Halo guys, sekarang kita nih akan membahas upacara adatnya Ambon. Nah, upacara adat yang paling terkenal itu upacara ritual Ukumala Mahit Ate atau Pukul Sapu yang merupakan upacara adat negeri Mamalah yang dilaksanakan setiap tahun di latar belakangi Masjid Mamalah, Desa Mamalah, dan Desa Morela, Kecamatan Lehitu, Ambon, Maluku. Nah, ada lagi nih, satu lagi upacara adat Sasi hampir yang dilaksanakan di seluruh daerah Maluku dan Papua. Upacara ini dilaksanakan untuk menjaga berlangsungan lingkungan hidup. Itu habis itu kita akan next ke rumah adatnya. Terus nih kalau kalian mau lihat rumah adatnya begini nih. Oke, kalian udah lihat kan rumah adatnya Ambon gimana? Nah, itu namanya rumah adat Baeleo, adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku. Lalu lagu daerah yang berasal dari Ambon ada lagu Rasa Sayangi, yang merupakan lagu yang berisi sajak atau pantun yang bersautan khas Melayu yang diciptakan oleh Paulus Peak. Berikut ini adalah video dari lagu tersebut. Sayangi, rasa sayang sayangi, Elia dari jauh rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, Elia dari jauh rasa sayang sayangi. Nah, tahukah kalian papeda merupakan makanan pokok masyarakat Ambon pengganti nasi yang terbuat dari sagu dan diolah menjadi bubur. Lalu ada satu lagi makanan khas Ambon ini, yaitu talam sagu bakar. Kue yang satu ini memiliki cita rasa manis yang berasal dari campuran kenari dan kacang brandon yang sangat cocok untuk dijadikan cemilan sambil minum teh. Yang dipakai di suku Sasak adalah bahasa Sasak. Bahasa Sasak dibagi menjadi dua dialek, yaitu dialek Sasak Aga dan dialek Sasak Dataran yang seperti bahasa Bali. Nah, lalu untuk tarian dan pertunjukan di suku Sasak ada tari gandrung. Tari gandrung adalah tarian rakyat yang biasa dijumpai pada kalangan suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Tarian ini telah hidup sejak lama, bahkan sudah ada sejak zaman Airlangga di Jawa Timur. Pola untuk pakaian adat di suku Sasak ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk wanita dan untuk pria. Untuk wanita, baju yang dipakai adalah baju lambung. Untuk baju lambung ini memiliki 6 bagian yang memiliki filosofi tersendiri. Untuk pakaian adat suku Sasak untuk pria adalah baju pegon. Memiliki model yang sederhana namun menyimpan banyak makna simbolis. Seperti suku-suku yang ada di Indonesia, suku Sasak juga memiliki beberapa upacara adat. Di sini saya mengambil 2 upacara adat dari suku Sasak. Yang pertama adalah upacara Rebo Bontong. Ini adalah ritual adat yang menolak bala. Rebo Bontong merupakan tradisi mandi bersama yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak sebagai upacara menyucikan diri dari segala hal yang buruk, sekaligus untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu ada tradisi nyongkolan, yaitu arak-arakan pengantin. Arak-arakan pasangan pengantin didampingi oleh dedare, dan terune Sasak.
juga ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemuka adat beserta sanak saudara yang berjalan mengelilingi desa. Sekarang kita akan membahas rumah adat. Rumah adat dari Sasak merupakan rumah adat Bale, yaitu rumah adat yang mempunyai kepercayaan bahwa untuk membangun rumah ini ada aturan-aturan khusus seperti aturan kapan waktu yang tepat untuk mendirikan rumah ini. Dan jika aturan tersebut diabaikan, diyakini bahwa ada nasib buruk ketika menempati rumah tersebut. Lalu beberapa contoh makanan khas dari Sasak adalah ayam taliwang, sate remiga, dan nasi puyuh. Halo guys, oke sekarang kita akan bahas nih lagu daerahnya si Sasak. Kalian tahu nggak sih lagu daerahnya Sasak apa? Nah ini lagu daerahnya. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat. Oke, itu tuh nama lagunya, lagu Kadanoa, yang menceritakan tuh ada seorang anak gadis yang mengalami masalah karena tidak mendengarkan nasihat dari kakaknya. Nah, sang ibu kemudian menasehatinya dan anak gadis itu sempat memperbaiki diri dan menyesali kesalahannya. Nah, itulah lagu daerahnya yang menceritakan tentang itu. Dadah. Oke guys, untuk sekian dari video kami yang untuk membahas suku-suku kami yaitu Sasak, Ambon, Gorontalo. Nah, sayang sekali kita harus menyudahi perpisahan kami ini. Jangan lupa ya di like untuk video ini dan bye bye.